Halo Sobat Trader, kita mau bahas kenapa seringkali order trading Sobat Trader itu kena stop loss. Nah, kita mau bahas ada 8 hal yang seringkali dapat membuat order Sobat Trader kena stop loss. Oke, langsung saja mari kita bahas. Oke Sobat Trader, jadi seringkali mungkin Sobat Trader trading nih, kemudian pasang order dan kemudian kena stop loss. Ya, jadi nggak kena take profit tapi kena stop loss, dan itu seringkali terjadi. Nah, ini kita mau bahas ya 8 hal yang seringkali membuat order Sobat Trader tuh kena stop loss. Oke, kita akan bahas. Yang pertama itu yaitu ketika Sobat Trader seringkali Sobat Trader order duluan atau instant execution, ya buy atau sell ya, tanpa memikirkan level stop lossnya. Ya, jadi langsung order ya tanpa memikirkan level stop lossnya dulu. Itu adalah kesalahan yang pertama ya, ketika kita order duluan ya. Jadi mungkin karena FOMO ya, fear of missing out, ketika lihat candle lagi kuat naik langsung buy, atau ketika lihat candle lagi kuat turun langsung sell tanpa memikirkan level stop lossnya dulu. Jadi baru dipikirkan kemudian setelah open posisi trading. Nah, itu kesalahan yang pertama. Kemudian yang kedua, level stop lossnya itu terlalu dekat Sobat Trader. Ya, karena kalau terlalu dekat cenderung kena level stop loss, karena market ini kan volatile ya, jadi nggak pergerakannya itu nggak kecil, bisa besar ya, bisa besar. Nah, kita harus perhatikan itu. Jadi jangan menempatkan level stop loss itu terlalu dekat sehingga kena level stop loss dulu ya, baru mungkin kemudian baru kena level take profit ya, tapi udah kena stop loss duluan sehingga kita sudah mengalami kerugian duluan ya. Yang ketiga ya, mungkin kita terlalu tidak memikirkan ya level stop loss itu di mana ya, di level apa. Kita harus perhatikan juga mungkin level-level, misalkan level-level psikologis, round number, level-level support resisten, mungkin Fibo level itu bisa perhatikan Sobat Trader. Jadi jangan asal menempatkan stop loss ya di mana aja, tapi kita bisa perhatikan level-level tersebut. Oke. Kemudian yang keempat, kita penggunaan lot size-nya itu kurang tepat ya, sehingga kalau kita mau trading lotnya kegedean, malah kita buat level stop loss-nya terlalu kecil. Ya, misalkan kalau kita trade ya dengan modal $10.000 misalkan ya, kita mau yang low risk misalkan di 1%, berarti kan di 100 pip ya, di 100 pip. Tapi kemudian kita trade 0,2 lot sehingga kita mau tetap low risk, stop loss kita jadi berkurang hanya 50 pip. Nah, itu penempatan lot size-nya kurang tepat ya. Jadi kita harus perhatikan, kalau Sobat Trader mau rumusnya itu kurang lebih seperti ini ya, ada di layar, yaitu persen risk dikali kapital modal kita dibagi dengan value per pip dikalikan berapa stop loss-nya, berapa pip. Oke. Kemudian yang kelima ya, bisa karena strategi tradingnya kurang bagus Sobat Trader ya. Jadi Sobat Trader punya strategi trading itu sudah oke, tapi apakah strategi trading itu sudah bagus? Nah, itu memang perlu ya namanya backtest Sobat Trader ya, itu supaya kita tahu strategi trading kita ini baik atau tidak baik, atau bagus atau tidak bagus. Itu bisa kita backtest, jadi kita nggak harus mengalami kerugian dulu untuk mengetahui strategi kita ini bagus atau tidak. Kita bisa backtest ya dengan kita lihat grafik yang terdahulu ya, kita bisa lihat di setahun ke lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, kita bisa coba strategi yang kita miliki apakah hasilnya bagus ketika kita backtest atau tidak. Ya, kalau tidak bagus, jangan Sobat Trader trading di yang real account sehingga mengalami kerugian. Tapi kalau tradingnya hasilnya bagus backtestnya, kita bisa trading di yang real account dan bisa menghasilkan profit. Oke, jadi strateginya perlu di backtest dulu ya, backtest atau forward test. Kalau forward test
sobat trader bisa menggunakan akun demo ya, supaya tidak mengalami kerugian. Tapi kerugiannya hanya demo akun. Oke. Kemudian yang ke-6, sobat trader itu mungkin trade ketika ada rilis data high impact. Karena kalau rilis data high impact itu ada, sobat trader, itu pasar itu lebih volatile. Sehingga kalau stop loss sobat trader mungkin tempatkan itu bisa lebih daripada stop lossnya baru balik lagi. Sehingga jangan ya trade ketika ada rilis data high impact, karena itu pasar lebih cenderung tidak jelas pergerakan arah kemana. Tapi mungkin menunggu setelah misalnya 30 menit kemudian, atau mungkin menunggu closing candle H4 ya, baru sobat trader trade. Oke. Kemudian yang ke-7, mungkin sobat trader menempatkan level stop loss itu di tempat kebanyakan orang taruh level stop lossnya. Ini bisa jadi market maker akan coba mengarahkan pasar atau harga ke arah stop loss itu, baru dia balik kembali, sobat trader. Jadi kita lihat itu level-level tersebut, kita bisa mungkin kita tambahkan di level misalnya biasa orang pasang stop loss, kita mungkin tambahkan 5 pip ke atas atau misalkan 10 pip ke atas, supaya ketika kena yang kebanyakan orang kena stop loss, kita belum kena stop loss dan harga berbalik dan cenderung kena level take profit kita. Oke. Kemudian yang ke-8 ya, sobat trader mungkin pakai trailing stop atau stop lossnya diubah ketika misalkan posisi open buy. Sobat trader harga sudah naik floating profit, tapi sobat trader terlalu cepat untuk menggeser level stop lossnya sehingga terlalu dekat dengan harga running sehingga kena stop loss ya. Jadi tunggu dulu dimana ketika harga sudah mungkin melewati level-level resisten ya, baru sobat trader geser level stop lossnya. Oke. Ya, ini 8 hal yang seringkali membuat order sobat trader kena stop loss. Oke, apakah sobat trader ada di 8 poin ini ketika sobat trader trading dan kena stop loss? Sobat trader bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan juga silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, kiranya video ini bermanfaat buat sobat trader semua. Jangan lupa klik like dan share. Bagi sobat trader yang belum subscribe YouTube channel ini, klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya supaya sobat trader dapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, dan jangan lupa bagi sobat trader juga yang serius untuk trading bisa join di PT Java Global Future, broker legal terpercaya di Indonesia. Trade by yourself and safe trading.